Akhirnya, Jenderal Purnawirawan TNI Gatot Nurmantio angkat bicara. Benar, PKI sudah bubar. Tetapi jangan lupa, keturunan mereka masih dendam. Dan Prabowo pun harus turun tangan. Semua ini karena kesalahan fatal dari tindakan Dudung. Gelora.co, mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio menyinggung soal Partai Komunis Indonesia PKI Gaya Baru. Gatot menekankan bahwa hanya TNI dan umat Islam, rakyat keseluruhan yang bisa menghadapi PKI Gaya Baru tersebut. Awalnya ia menyinggung bahwa memang benar PKI sebagai organisasi telah dibubarkan dan sebagai ideologi juga sudah tidak laku. Tetapi jangan lupa, keturunan mereka membawa dendam dan berupaya mengubah sejarah, kata Gatot dalam sebuah diskusi pada Senin 27 September 2021 seperti dilansir dari Sindo News. Menurut Gatot, kendati terus menyamarkan diri, gaya dan cara berpolitik PKI sangat mudah dikenali. Pertama, politik adu domba antara sesama anak bangsa, antara rakyat dengan pemerintah agar bisa menguasai Indonesia. Kedua, membuat propaganda agar masyarakat tidak percaya pada pemuka agama. Inilah yang disebut PKI Gaya Baru. Hanya TNI dan umat Islam, rakyat keseluruhan yang bisa menghadapinya, ujar Gatot. Akan tetapi ia melihat bahwa kini ada yang berbeda di TNI. Hal ini disimpulkannya setelah menyaksikan perubahan di markas Kostrad TNI AD. Gatot menuturkan, di markas Kostrad ada sebuah ruangan bernama Museum Dharma Bakti yang merupakan ruang kerja Soeharto ketika saat menjabat sebagai Pangkostrad. Di ruang kerja itulah Soeharto bersama Panglima TNI AD Jenderal Ahana Sution dan Komandan RPKAD Legend TNI Sarwo Edi bertemu sehari pasca penculikan para jenderal dalam G30 SPKI untuk merancang rencana penumpasan gerakan tersebut. Peristiwa ini diabadikan lewat patung diorama di dalam museum yang menampilkan perbincangan ketiga tokoh tersebut. Tetapi kata Gatot, kini patung Soeharto, Sarwo Edi dan Nasution sudah tidak ada lagi di dalam museum Kostrad tersebut. Ini menunjukkan sudah ada infiltrasi di tubuh TNI, jelas Gatot. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak boleh tutup mulut atas hilangnya diorama yang menggambarkan suasana 1 Oktober 1965 di Museum Dharma Bakti Kostrad. Seharusnya Prabowo turut memberi penjelasan kepada publik terkait duduk perkara ini secara gamblang. Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi mengatakan, hal itu perlu dilakukan karena Prabowo juga pernah menjabat sebagai Pangkostrad. Soal diorama itu, Menhan Prabowo Subianto harus bicara. Kan Pak Prabowo juga mantan Pangkostrad. Ada apa? Diorama itu mesti dihilangkan dengan alasan demi ketenangan lahir batin. Kan alasannya kurang pas, ujar Muslim kepada kantor berita politik Ermul Rabu 29 September. Menurutnya, diorama yang sudah dipasang di sebuah museum bukan lagi urusan pribadi, tetapi menjadi aset negara. Diorama itu juga sudah bagian dari bukti sejarah untuk memberikan pengetahuan kepada generasi bangsa. Ini menyangkut urusan fakta-fakta sejarah yang harus selalu dikenang dan bukti-bukti atas kejahatan PKI saat itu, pungkas Muslim Arbi. Sementara, politisi Partai Gerindra Fadlizon juga tak tinggal diam bahwa sikap Dudung itu adalah sebuah kesalahan fatal dari sebuah kebijakan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Tidak bisa benda museum seenaknya diangkut atas permintaan seseorang, apalagi menyangkut tonggak sejarah penting bangsa kita. Ini kesalahan yang fatal, tweet Fadlizon dalam akun Twitter pribadinya @Fadlizon
yang dikutip Kompas TV pada Selasa 28 September. Fadlizon menilai tindakan Pangkostrat legend Dudung itu selalu memantik kontroversi. Fadli menyebutkan, sebelumnya Dudung melibatkan aparat TNI untuk menurunkan baliho, kini menghilangkan patung. Setelah baliho, kini patung, sindir Fadlizon. Sebelumnya Dudung menegaskan bahwa hilangnya patung tokoh nasional G30 SPKI di markas Kostrad tidak ada kaitannya dengan penyusupan paham komunisme di tubuh TNI. Dia pun menerangkan bahwa patung diorama yang dibuat pada masa Panglima Kostrad legend TNI AY Nasution pada tahun 2011 hingga 2012 itu diambil kembali oleh penggagasnya. Meskipun Dudung membantah demikian, tetapi cara Dudung ini tetap dinilai tidak etis dan dianggap kesalahan yang fatal karena diorama tersebut adalah aset negara. Apapun alasannya, kalau pembongkaran itu inisiatif pribadi, tetaplah salah.